Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Zulfikri Anas, bahwa kurikulum Merdeka itu diciptakan atau diadakan untuk pemulihan pembelajaran seperti itu ya. Alhamdulillah kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah penggerak di angkatan pertama tahun pelajaran 2021-2022. Saya akan sedikit nanti sharing tentang bagaimana penerapan di sekolah SD Negeri 47 Kota Jambi. Jika boleh saya maknai tadi yang disampaikan oleh Bapak Anas, kalau kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang berlandaskan profil pelajar Pancasila, siswanya harus berkarakter, kemudian harus berpusat pada anak. Dalam hal ini kita sebaiknya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian berbasis proyek, jadi anak dibebaskan untuk membuat sesuatu sesuai dengan keinginannya, lalu materi-materi yang diajarkan adalah materi atau yang dipelajari adalah materi yang esensial. Namun dalam pelaksanaannya, sekolah penggerak di sekolah kami selama kami menjadi sekolah penggerak SD Negeri 47 Kota Jambi, tentunya ada banyak tantangan. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, bahwa pandemi COVID-19 ini membatasi, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan tadi, sebenarnya jangan menyalahkan COVID-nya, tapi sebenarnya gurunya juga bersalah, karena mungkin caranya yang kurang tepat untuk mengajari kepada anak. Namun tetapi pandemi juga tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu faktor terbesar siswa mengalami learning loss. Jadi tantangannya di sini adalah pandemi COVID-19 membatasi ruang gerak guru dan siswa dalam berinteraksi. Kemudian guru harus memahami satu persatu karakter siswa. Memahami karakter siswa itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sebentar, akan tetapi kita harus melakukannya bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemudian guru harus selalu berinovasi menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena kita harus menjalani kurikulum Merdeka yang berpusat pada siswa, maka guru juga harus selalu berpikir bagaimana caranya siswa ini dapat berpikir kritis dan dapat mengembangkan dirinya sendiri dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Tidak hanya tantangan, namun ada juga dukungan dari berbagai pihak selama menjalankan kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak SD Negeri 47 Kota Jambi. Yang pertama yaitu dari kementerian, di sini Kemdikbud, ada pendamping ahli yang selalu mendampingi kami, para guru dan juga sekolah untuk menjalankan kurikulum Merdeka ini di Sekolah Penggerak. Dan satu lagi yang sangat membantu kami adalah platform Merdeka Mengajar. Jadi dari aplikasi tersebut kami para guru sangat terbantu karena kami bisa mendownload atau bisa mengakses bahan ajar atau mengakses asesmen dan sebagainya yang ada di fitur-fitur di dalamnya, sehingga kami dapat belajar dan mengupgrade ilmu dari situ. Kemudian kepala sekolah kami, alhamdulillah Bapak Ansori MPD sangat mendukung secara material maupun moral kepada guru-guru yang dipercayai untuk mengajar di sekolah penggerak ini. Kemudian orang tua siswa di sekolah kami sangat kooperatif. Mereka sangat mendukung semua kegiatan, semua program sekolah penggerak yang kami laksanakan. Kemudian teman sejawat, tidak kalah pentingnya, kami selalu berkolaborasi untuk menciptakan atau merancang strategi pembelajaran untuk selalu berinovasi bagaimana caranya kita membuat pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak tidak lepas dari kurikulum Merdeka ya. Jadi
pembelajaran berpusat pada anak, kalau bisa saya maknai seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus mengetahui bahwa kemampuan setiap siswa itu berbeda. Dari kemampuan dan karakteristik yang berbeda, maka capaian nanti pun setiap siswa akan berbeda. Pembelajaran yang berpusat pada siswa harus fokus pada kemampuan dan karakteristik siswa supaya siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara bermakna. Jadi pembelajarannya akan lebih bermakna, siswa akan berkolaborasi dan juga akan berpikir lebih kritis daripada hanya mendengar guru berceramah di depan kelas, seperti itu. Kemudian untuk menghasilkan atau untuk mencapai tujuan student-centered learning ini, kita tidak akan lepas dari yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita harus mendiferensiasikan kemampuan dan karakteristik anak supaya mereka mendapatkan porsi yang tepat untuk belajar, untuk mendapatkan pengalaman di dalam kelas sesuai kemampuan dan karakternya masing-masing. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini saya artikan ada 3 bagian. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Jadi ketiga bagian ini kita ramu menjadi sebuah pembelajaran yang nantinya akan berpusat kepada anak. Untuk penjelasan setiap tahapan, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Pada diferensiasi konten, tahap ini dilakukan pada awal pembelajaran. Kemudian dibuat menarik untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Ini sangat penting karena siswa jika di awal tidak bersemangat, maka dia akan tidak bersemangat sampai pada akhir pembelajaran. Kemudian pada tahap ini juga dilakukan untuk mengetahui materi ajar apa yang akan dipelajari dan strategi yang akan guru gunakan. Karena nanti kita akan tahu mana kemampuan siswa yang sudah bisa, mana kemampuan yang perlu bimbingan, dan mana yang memiliki ketertarikan khusus terhadap seni atau ketertarikan khusus kepada IPA atau dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa membedakan. Kemudian pada diferensiasi proses, hal ini dilakukan pada inti pembelajaran. Diferensiasi proses digunakan untuk memfasilitasi siswa sesuai dengan kemampuan. Nah, ini adalah tindak lanjut dari diferensiasi konten yang tadi. Kita sudah menentukan materi ajar yang akan dipelajari oleh siswa, maka di diferensiasi proses kita akan memfasilitasi siswa untuk belajar materi yang sudah sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa tersebut. Lalu, pada diferensi proses ini, biasanya guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu ataupun strategi-strategi lain sesuai dengan karakter siswa. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini dilakukan pada akhir pembelajaran. Hal ini digunakan untuk menunjukkan hasil belajar siswa yang mana guru memberikan pilihan-pilihan produk yang akan dibuat oleh siswa, tetapi guru tidak bisa mengintervensi. Siswa harus membuat ini sama seperti itu, tidak bisa. Seperti yang fitrahnya kurikulum merdeka, kita tidak bisa menyamaratakan siswa harus bisa ini semua. Nah, di diferensiasi produk ini kita membebaskan siswa untuk membuat sebuah produk sesuai dengan proses belajarnya tadi, tetapi guru mengarahkan hal-hal yang masih dalam garis batas materi yang mereka pelajari. Sedikit saya berbagi pengalaman di kelas saya kebetulan mengajar di kelas 1, contoh pembelajaran berpusat pada siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya lakukan bersama teman-teman saya. Kelas 1 kebetulan di sekolah saya ada 5 kelas. Kami berkolaborasi menyusun bersama rencana dan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat kepada anak.
Jadi ini di kelas 1, kami contoh kecilnya, contoh sederhana di dalam kelas kami, mata pelajarannya bahasa Indonesia, alokasi waktunya 4 JP, kemudian capaian pembelajarannya ada pada membaca dan memirsa, kemudian ada menulis. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menanggapi bacaan tentang keragaman di sekitar, peserta didik dapat membaca dan menulis dengan huruf G. Jadi kalau di kelas 1 itu memang kendala kami atau tantangan kami adalah anak-anak masih dalam proses berpikir konkret dan masih belajar membaca. Jadi saya contohkan di sini adalah bahasa Indonesia. Oke, saat pembelajaran pada tahap diferensiasi konten, saya menggunakan game. Seperti yang sudah saya bilang tadi, meningkatkan semangat belajar siswa di awal pembelajaran. Anak-anak di usia kelas 1 itu mereka masih pikirannya masih ingin bermain. Pasti sedikit-sedikit nanya kapan bermainnya. Maka saya dengan teman-teman saya berpikir kalau gimana kalau anak-anak ini di awal pembelajaran itu sudah diajak bermain dulu supaya mereka lebih penasaran lagi setelah ini mereka akan belajar apa, mereka akan mempelajari tentang apa. Nah, di sini saya bermain game Go 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 namanya. Game Go 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 ini adalah saya memberikan kartu kata dengan tulisan dan kartu kata dengan gambar. Jadi kartu kata yang dengan tulisan dan gambar, mereka akan memilih. Saya akan mengarahkan kepada siswa, bagi mereka yang sudah bisa membaca, silahkan ambil kartu katanya yang kartu tulis. Yang belum bisa membaca, silahkan ambil kartu kata yang berupa gambar. Di sini juga akan melatih kejujuran mereka, mana yang sudah bisa baca dan mana yang belum bisa baca, mana yang memang suka gambar dan mana yang memang dia sudah tulisan. Jadi mereka akan mengambilnya, akan memilih, kemudian menempelkan di papan tulis. Dari situ saya akan tahu mana anak yang sudah bisa membaca dan mana anak yang masih berpikir konkret dengan bantuan gambar. Seperti itu. Jadi gambar-gambarnya itu untuk nama yang depannya dengan huruf G. Nah, dari situ saya akan menentukan materi dan strategi pembelajaran sesuai kemampuan mereka. Karena dalam kelas saya itu tidak semuanya atau belum semuanya lancar membaca. Nah, pada proses ini, diferensiasi proses pembelajaran dibagi menjadi 2 sesuai kemampuan siswa. Nah, dari tadi proses konten tadi, pemilihan konten, pemilihan materi belajar, di proses ini saya fasilitasi. Untuk siswa yang sudah bisa, saya bebaskan anak untuk membaca buku di pojok baca sesuai dengan minatnya. Boleh memilih buku yang mereka minati, yang mereka sukai. Di pojok baca sudah tersedia buku. Kemudian nanti akan saya berikan pertanyaan pemandu setelah mereka menemukan kata berawalan gagigugego di dalam buku itu. Mungkin saya tanya, adakah kata-kata dalam buku itu dengan awalan gagigugego, seperti apa katanya bisa diucapkan. Nah, sedangkan untuk siswa yang perlu bimbingan, saya akan membantunya menggunakan flashcard atau kartu kata, bisa juga dengan kartu huruf, bisa juga dengan metode lain. Saya sesuaikan dengan cara belajar. Jadi kadang saya bertanya kepada anak, kamu nyaman pakai belajar yang mana? Saya kadang mencobanya seperti itu. Kemudian membuat agenda individu yang perlu bimbingan ini, saya buatkan agenda individu untuk masuk ke klinik baca. Jadi kalau tadi Pak Anas bilang kurikulum Merdeka itu adalah pemulihan pembelajaran, maka kami cara memulihkannya dengan masuk klinik seperti itu. Jadi sebenarnya klinik ini bukan untuk ini belum bisa baca jadi harus masuk klinik, itu tidak seperti itu. Di klinik baca itu tidak hanya yang perlu bimbingan, tetapi saya mengajak siswa yang sudah bisa membaca masuk klinik baca untuk membantu atau sharing atau membaca bersama, mengajak temannya yang perlu bimbingan. Jadi mereka berkolaborasi. Jadi saya mengawasi dan saya membimbing secara intens yang perlu bimbingan bersama teman-temannya yang sudah bisa membaca. Kemudian pada diferensiasi produk ini,
kita memberikan pilihan produk yang akan dihasilkan oleh siswa. Salah satu contohnya adalah 3 ini. Tapi ini bisa dimodifikasi menjadi lebih banyak lagi tergantung kreativitas guru dan juga kemampuan siswa masing-masing. Yang pertama menyusun kartu kata yang berawalan gagi gugego, kemudian menggambar sebuah barang atau hewan yang memiliki nama berawalan huruf G, kemudian membuat kalimat menggunakan kata yang ditemukan dengan berawalan gagi gugego. Siswa bebas memilih tanpa intervensi untuk produknya. Kemudian untuk di sekolah penggerak kami di SD Negeri 47 Kota Jambi, karakter pelajar Pancasila yang sudah kami terapkan selama ini adalah membiasakan 3S, senyum, salam, sapa, membiasakan 4 kata ajaib, tolong, terima kasih, maaf, dan permisi, Jumat berbagi yang berkolaborasi dengan tim SRA, sholat duha dan yasinan bagi yang beragama muslim, Bank Sampah 47, yang perempuan mengambil 4 sampah, yang laki-laki mengambil 7 sampah, berkolaborasi dengan tim Adiwiyata, kemudian ada Siber, siswa berinisiatif membantu sesama. Lalu untuk proyeknya yang selama ini kami jalankan adalah, untuk kelas 1, di sini ada pentas ceria, permainan tradisional siswa cerminan kearifan lokal. Jadi pentas ceria ini adalah kumpulan dari berbagai permainan tradisional Jambi. Di sini kami ada TJ-TJ-an, ada bakia batok, ada ular nago, sama ular tanggo. Jadi dari sini kita akan menumbuhkan karakter dari siswa, bagaimana mereka berkolaborasi dalam permainan itu. Jadi produk dari proyek ini adalah karakter siswa. Memang kami menyasar ke situ. Untuk kelas 1 ini kami fokuskan untuk membantu mereka membentuk karakter mereka dalam berkolaborasi, dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian untuk yang kelas 4 ada Bumiku, Buletin Mini Kelasku. Kemudian ada pemanfaatan bahan bekas. Mungkin kita bisa lihat sedikit video tentang proyek kami di Sekolah Penggerak SD Negeri 47 Kota Jambi.
Ya, itu tadi merupakan cuplikan video tentang proyek yang ada di sekolah kami. Selain proyek, kami juga memiliki beberapa program pendukung sekolah penggerak SD Negeri 47 Kota Jambi. Salah satu proyek pendukung sekolah penggerak kami adalah Galaksi 47, Galeri Aksi Digitalisasi SD Negeri 47, yang merupakan pusat data produk dari sekolah penggerak. Ini kami buat dengan Google Site, jadi Bapak Ibu bisa akses di Google Site produk apa saja yang sudah kami hasilkan selama menjadi bagian dari sekolah penggerak. Kemudian ada klinik baca cerah, yaitu Cepat Raih Harapan, yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian ada 47 berseri, yaitu Budayakan Literasi Sejak Dini dengan Digital Library, yang berkolaborasi dengan Erlangga. Sekian sharing saya tentang penerapan kurikulum merdeka di SD Negeri 47 Kota Jambi.